Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita lanjut pelajaran kita di tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan belajar di tema 7 subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks narasi sejarah. KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pelajaran kita hari ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, mencari dan menuliskan informasi dari teks narasi sejarah dan membuat pertanyaan dari teks narasi sejarah. Mari kita mulai belajar. Mencermati informasi penting dari teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Narasi itu berbentuk urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, maka kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, maka kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara. Misalnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Agar lebih mudah memahami informasi penting dalam teks tersebut, maka kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W1H. 5W1H itu terdiri dari apa saja ya? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, what atau apa. Apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Selanjutnya yang kedua adalah di mana atau where. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga adalah kapan atau when. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Selanjutnya, kata tanya 5W1H adalah siapa atau who. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. W yang terakhir adalah why atau mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Dan satu H yaitu how atau bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan pada saat terjadinya peristiwa dalam suatu teks. Kita coba baca paragraf berikut ini ya.
Perhatikan. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Berdasarkan paragraf narasi sejarah yang sudah kita baca tadi, ada beberapa informasi yang bisa kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, kita perhatikan tabel berikut. Nah, di dalam tabel ada informasi-informasi penting dari paragraf yang sudah kita baca. Nah, kita lihat jenis informasinya. Jenis informasinya kita bagi berdasarkan kata tanyanya. Contoh yang pertama, informasi pertama. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Maka jenis informasinya berdasarkan kata tanyanya yaitu kata tanya kapan dan siapa. Dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia. Kapan? Yaitu tahun 1816 hingga 1816. Sedangkan siapa? Menjelaskan tentang siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris. Yang kedua, pernyataan dalam teks. Mereka berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Maka jenis informasinya berdasarkan kata tanya bagaimana. Dari kalimat tersebut, kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Nah, selanjutnya yang ketiga, pemerintahan Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Maka jenis informasinya berdasarkan kata tanyanya adalah siapa. Maka dalam kalimat tersebut dijelaskan nama tokoh yang memimpin pemerintahan Inggris saat menguasai Indonesia. Ini adalah contoh-contoh informasi penting dalam teks. Selanjutnya kita akan belajar menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, maka kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, setelah kamu mendengarkan teks, maka catatlah informasi penting dari teks. Misalnya, nama peristiwa, nama tokohnya, tempat terjadinya, serta penyebab terjadinya sebuah peristiwa. Dengan kamu mencatat informasi penting dari teks, maka kamu dapat membaca kembali serta mengingat semua informasi penting yang kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Membuat pertanyaan dari teks narasi sejarah. Selain dengan menjawab pertanyaan dan mengelompokkan informasi, kamu juga dapat menggali teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik bisa kita buat dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingat? Kalian apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Ayo ingat kembali ya, kata tanyanya 5W1A. Maka kalau di dalam bahasa Indonesia kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk dapat menjelaskan kembali isi teks, maka kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W 1H yang telah kalian pelajari sebelumnya. Tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat. Gunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan sejarah dalam teks tersebut. Menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar langkah-langkah menjelaskan kembali isi teks sejarah. Galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Ya, bagaimana cara mengelompokkannya? Kelompokkan isi teks tersebut dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Kalian bisa berlatih menyampaikan kembali isi teks dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di buku Bupena tema 5 subtema 1 kalian. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Tetaplah berlatih dalam membaca teks narasi sejarah agar dapat menentukan dan mencari informasi penting dari teks dengan menggunakan kata tanya 5W 1H. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang selalu semangat dalam belajar. Akhir kata kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.